Halo teman-teman semua, bertemu saya lagi di Johnny Channel Official. Di konten kali ini saya akan membahas sebuah surat ya, yang baru notifikasi yang baru saya terima dari Shopee. Teman-teman pasti juga beberapa pasti mengalami hal ini ya, dan teman-teman yang mengalami hal ini tenang ya. Teman-teman jangan bingung, karena apa? Karena saya juga dapat ya, saya juga alami, saya akan sharingkan hari ini. Nah, di tutorial kali ini saya akan bahas ya, saya dapat notifikasi apa. Nah, ini buat teman-teman yang dapat ya, kayak gini ya. Nah, yaitu hapus produk dilarang ya. Nah, teman-teman pasti bingung, produk apa yang dilarang? Apakah Ko Joni ini jualan produk yang melanggar peraturan ya? Ini ya, hapus produk yang dilarang ya. Teman-teman lihat di sini ya. Tokomu terdeteksi menjual produk dilarang, dan ingat ya, peringatannya itu status starmu, Star atau Star Plus kamu akan dinonaktifkan ya selama 1 minggu ya. Kalau nggak dianggap notifikasi ini ya, nanti teks starnya akan hilang ya. Teman-teman yang terima notifikasi kayak gini ya, jangan lupa diperhatikan ya. Nah, saya ada beberapa teman ya di grup ya, di komunitas kampus Shopee ya, itu nggak diperhatiin ya, tiba-tiba teks starnya hilang ya, terus komen, waduh, star seller saya hilang, gimana ya, saya sudah Star Plus loh, penjualan saya 1 bulan bisa ribuan loh, tapi kok berkurang gara-gara star saya hilang ya. Nah, karena apa? Karena notifikasi seperti ini nggak direken, nggak dianggap ya. Ingat teman-teman ya, notifikasi penjual itu ada di mana? Nah, ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat notifikasi penjual itu ada di ya, ada di sini ya. Saya akan tunjukkan. Ketika teman-teman buka aplikasi, teman-teman bisa temukan di ya, setelah teman-teman masuk ke aplikasi, teman-teman masuk ke notifikasi, teman-teman ya. Di notifikasi ada di ujung kanan bawah. Nah, ini ya. Nah, setelah di ujung kanan bawah, teman-teman geser ke notifikasi toko, geser ke bawah ya. Itu ada tulisannya info Shopee. Ya, buat teman-teman yang nggak pernah perhatikan ini ya, kalau dihapus teks starnya jangan marah-marah ya. Ini informasi penting, teman-teman lewati ya. Saya juga dapat informasi ini ya, saya anggap ini surat cinta Shopee ya. Shopee kangen sama saya ya. Karena apa? Karena kalau kangen ya begini ya. Kalau kangen pasti dikirimin ya, supaya diperhatiin ya. Nah, buat teman-teman yang dapat notifikasi serupa dengan saya ya, selamat. Karena apa? Karena toko Anda diperhatiin Shopee ya. Nah, terus gimana caranya ya? Teman-teman tinggal klik ya, apa isi notifikasinya ya. Kenapa produk-produk ini dilarang sama Shopee? Sebenarnya produk yang dilarang ini nggak banyak ya, karena aturan setiap marketplace beda-beda ya. Di Tokopedia beda, di Shopee beda ya, di Lazada dan juga di Bukalapak pun beda-beda ya, JDID beda. Nah, setiap marketplace punya aturan masing-masing. Kalau di Shopee, teman-teman dilarang menjual ya produk-produk yang mengandung unsur ini ya. Teman-teman baca di bawah. Produk-produk yang pertama, produk perawatan kulit ya, dan obat vitamin yang tidak ada badan POM ya. Yang kedua, produk yang berhubungan dengan kesehatan ya, seperti contoh yang menggunakan resep dokter ya. Ini ada beberapa anggota di kampus Shopee ya, Surabaya. Ini komplain ya, beberapa teman-teman yang memang berjualan apotek ya, beberapa produknya dihapusin oleh Shopee, khususnya produk-produk yang dot merah, atau kalau dot merah pasti nggak boleh ya, saya lupa itu ada dot apa gitu loh ya. Nah, itu sama Shopee nggak boleh ya, langsung diperingati atau langsung dihapus ya. Nah, kemudian yang ketiga, minuman keras ya, rokok atau obat terlarang, ini sudah pasti ya, karena melanggar aturan. Yang keempat yaitu produk share in jar. Nah, share in jar ini maksudnya share in jar ini yang dilarang oleh supplier. Kalau share in jar ini diizinkan oleh supplier, seperti contoh makanan dog food ya. Kalau dog food itu ada yang kemasan, teman-teman, kulaan kemasan karung itu di ecer, dikecilin 2 kiloan, 1 kiloan ya, itu mungkin diperbolehin sama supplier. Tapi kalau suppliernya ini menghubungi Shopee ya, supplier produk teman-teman ini yang menghubungi ke Shopee, maka produk teman-teman bakalan di take down ya, bakalan diturunin. Kemudian yang kelima, produk bermerek yang memiliki izin distributor resmi. Nah, ini yang paling sering kena ya, ini yang sering majang produk Disney. Nah, teman-teman yang jual produk Spider-Man lah ya, jual produk apa ya, seputar Disney ya, Mickey Mouse lah ya, Donald Duck dan lain-lain ya, ini kebanyakan pasti di take down. Karena apa? Karena teman-teman nggak punya lisensi resmi dari Disney. Oke? Yang kedua, biasa yang di take down ini yang produk-produk bermerek. Contoh ya, LV lah dan lain-lain. Kalau ada report produk palsu ya, teman-teman bisa kena
Ya, produknya pasti di take down. Ya, kalau produk di take down pasti Techstar bisa hilang. Ingat ya, star seller nggak mudah loh sekarang ya. Kalau sekali hilang, susah dapetinnya. Kecuali memang teman-teman punya omset ratusan juta ya, so itu aman ya. Bisa kembali sewaktu-waktu ya, tergantung ini aja ya, kesalahan sudah diberesin ya. Oke, berikutnya produk bekas ya, barang bekas ya. Kalau ini saya kurang paham maksudnya gimana, apa nggak boleh jualan barang bekas ya, padahal di Shopee ada baru atau bekas, nggak tahu sekarang ya. Kemudian ketujuh, bibit parfum ya, atau parfum tanpa merek ya, ini nggak diperbolehkan. Yang kedelapan, produk MLM ya. Kebetulan barang saya dapat surat ini ya, saya dapat notifikasi surat cinta ini karena saya menjual produk MLM ya. Produk MLM itu multi level marketing. Teman-teman kalau tahu pemasaran jaringan biasa ya, kalau ini pasti ada report dari perusahaan ya, kalau nggak takut perang harga dan lain-lain ya. Shopee memilih kebijakan yaitu melarang produk MLM. Terus gimana? Apakah masih ada produk MLM? Ya, tenang ya, menghapusnya satu-satu ya, nggak semua ya. Bukan saya belain Shopee, bukan, tapi karena saya juga harus hapus produk yang sama ya. Sementara ada juga seller lain yang masih bisa jualan ya. Nah, tenang teman-teman ya, market masih banyak, masih ada marketplace yang lain di mana teman-teman bisa jualan ya. Oke. Kemudian 9, lensa kontak yang tidak punya izin POM. Dan yang ke-10, teman-teman jangan jualan voucher. Kenapa? Karena ini resiko hilang ya, dan juga resiko penipuan. Oke, yang 11, pesanan khusus, nota atau produk pelunasan. Nah, ini biasanya buat teman-teman yang suka kirim, yang jualan barang besar. Contoh ya, saya pernah ngisi di salah satu webinar, saya pernah bilang kalau jualan barang besar itu bisa di Shopee. Ya bisa, kenapa? Yang dikirimkan cuman nota atau bukti lunas. Nah, itu sekarang dikurangin ya, kecuali memang teman-teman punya izin khusus ya dari Shopee ya, misalnya ada RM khusus ya, relationship manager, teman-teman bisa kontak sama dia ya, bisa minta izin. Kalau saya memang berjualan furniture ya, dan furniture ini yang mensupport pengirimannya nggak banyak di Shopee ya, cuman JNE ini ya, JNE Truck ya, JTR, kemudian juga Indah Logistik dan beberapa pengiriman kargo yang lain ya. Nah, buat teman-teman mungkin bisa ngajukan ke Shopee case khusus ya, karena toko teman-teman memang jualan furniture atau jualan barang besar ya, sehingga ada pelayanan pengiriman sendiri ya. Tapi apakah disetujui saya juga nggak tahu ya, semoga disetujui ya. Yang penting teman-teman jangan kirim bukti pelunasan aja, jadi cuma kirim nota kosong ya, kardus kosong isinya cuma nota ya, jangan ya, karena kalau ada report ya, kalau teman-teman dilaporin ya oleh pembeli ya, teman-teman bakal di take down ya, dan juga Techstarnya bisa hilang ya. Kemudian nomor 12, produk mistis. Nah ini masih banyak teman-teman ya yang jualan jimat. Saya bukan melarang atau saya bukan anti dengan produk ini, tapi silakan teman-teman yang percaya, teman-teman bisa beli produk ini. Bakal ada yang jual jenglot ya, kalau teman-teman tahu tuh setan dijual teman-teman ya, saya bingung ya. Oke, kemudian kita lewati nomor 13. Yang nomor 13 yaitu jualan jasa ya, teman-teman menjual jasa, contoh jasa impor ya, jasa titip ya, ini biasa just tip ya. Kebetulan saya lagi Bali, open just tip tapi lewat Shopee, itu nggak boleh ya. Karena apa? Karena ini kalau ketahuan, kalau kedetek oleh Shopee, terdeteksi oleh sistem Shopee, produk teman-teman bakal dihapus dan Techstarnya bakal hilang. So kalau teman-teman tidak star seller, apakah diizinkan menjual ini semua? Ya enggak juga, obat-obatan terlarang juga pasti nggak boleh dong ya. Produk-produk yang yang harus resep dokter juga pasti nggak boleh dong ya. Cuman kayak produk MLM, produk mungkin barang-barang besar, mungkin kalau teman-teman bukan star seller mungkin masih diizinkan, tapi khusus star seller dan star plus ya, itu sudah nggak diizinkan. Teman-teman dinilai lebih oleh para pembeli, teman-teman diberikan voucher khusus loh untuk star seller, star dan star plus kan dapat voucher tambahan buat pembelinya ya. Oke, terus gimana caranya buat teman-teman menghadapi ini ya? Kalau teman-teman mendapatkan surat ini, teman-teman jangan lupa baca apa? Baca di bawahnya. Nah, di bawahnya itu ini. Nah, teman-teman lanjutin ya, di bawahnya ya, akan ketahuan ya, di sini teman-teman lihat. Nah, ya, akan muncul ya produk apa aja yang dilarang oleh Shopee di list produknya teman-teman. Ya, jangan didiemin ya. Kalau teman-teman bingung ya, ini di screenshot ya, ini kan tulisannya kecil-kecil banget ya kalau di handphone ya.
Nah ya, teman-teman screenshot terus teman-teman gedein ya. Ya ini saya akan kasih contoh. Ini saya screenshot. Oke. Kemudian saya gedein. Nah ini. Jadi ada kurang lebih 6 produk yang saya punya ya, yang dilarang oleh Shopee. Nah ini ya, saya gedein. Nah ini semua produk multi level ya teman-teman ya, MLM. Kebetulan saya berjualan di sana ya, saya distributor ya, terdaftar sebagai distributor di sana. Oke, ya di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Yang pasti kalau saya, karena saya ingin Techstars saya tetap ada, ya saya lihat produk saya. Ya, kebetulan kalau produk saya nggak laku, ya saya mending saya hapus daripada star seller saya hilang. Tapi kalau teman-teman berjualan produk asli, tapi teman-teman dituduh menjual produk palsu, teman-teman kalau ada bukti sebagai teman-teman pemegang lisensi resmi, silakan ajuin. Ya, nggak masalah dengan hal itu ya. Teman-teman diberi kebebasan untuk komplain ya. Kalau teman-teman nggak terima, silakan ajukan komplain ke CS, itu bisa. Ya, nanti teman-teman bisa ajukan salah satunya yaitu bukti distributor keresmian ya. Keresmian teman-teman sebagai distributor. Contoh teman-teman sebagai distributor produk Adidas atau teman-teman sebagai pemegang lisensi produk Disney seperti tadi. Ya, teman-teman silakan ya. Teman-teman ajukan ke Shopee ya, ke CS langsung, atau kalau teman-teman ada RM silakan hubungi RM-nya. Oke, jadi itu sekilas teman-teman ya, karena saya dapat surat cinta. Dan kalau saya nggak bingung sih, karena saya sudah tahu ya, saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan ya. Kalau buat teman-teman yang bingung ya, karena banyak yang komplain sama saya, aduh ya Ko Joni saya dapat ini ya, saya dapat surat cinta. Saya bilang sama ya, saya juga dapat surat cinta. Bedanya saya tahu apa yang saya lakukan ya, karena di Shopee kan kita sebagai seller, kita hanya nunut berjualan, sama seperti kita di mall ya. Kita di mall, kita berjualan di tenan-tenannya mall ya, sama dengan di Shopee ataupun di marketplace lain, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain ya. Kita berjualan itu kita berada di tenan mereka. So, aturan mereka ya aturan mereka, jam buka, jam tutup, aturan mall, bukan aturan toko. Oke? Jadi, diperhatikan, dipahami, cara kerja masing-masing marketplace berbeda. Ya, dan teman-teman jangan cuma pintar jualan, tapi juga dipahami. Ya, dan juga diperhatikan notifikasi yang diberikan, update-update yang diberikan setiap marketplace itu berbeda-beda. Dan ingat, per tanggal 30 Maret, ya, fee naik. Nah, itu teman-teman harus juga tahu dan harus paham. Ya, naiknya kurang lebih 1%. Ya, kalau ada yang bilang sama saya, oh naiknya non-star seller dan yang star seller banyakan yang non. Ya, memang jelas. Ya, memang jelas. Terus kalau gitu Shopee memihak penjual yang besar, nggak memihak penjual kecil. Ya, dari mana dia bilang seperti itu? Ya, teman-teman harus tahu, kalau penjual besar, mereka range untungnya lebih kecil. Kalau teman-teman penjual kecil, range untungnya juga kecil, ya jangan jadi penjual kecil, ya. Nah, belajar lagi dari vlog ke vlog 5 kalau nggak salah ya, yaitu cara mengatur harga, ya, bersama C. Marli Liliana, ya, Ibu Marli Liliana. Kebetulan teman-teman silakan cek ya di vlog 5 saya, ya. Oke, linknya ada di atas ya. Jangan lupa. Oke teman-teman, sekian hari ini ya, sekian video konten kita kali ini. Kita membahas bagaimana menanggapi surat cinta dari Shopee tentang produk terlarang. So, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Teman-teman mau tekan dislike juga terserah ya, sakarepmu ya. Jangan lupa untuk share ya kepada teman-teman yang membutuhkan supaya mereka tidak bingung ya. Karena apa? Karena ketenangan adalah kunci kemenangan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.